Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema masih seputar JKN. Hari ini kita bahas BPJS Kesehatan Online. Banyak ya layanan-layanan BPJS Kesehatan yang bisa diakses. Tidak harus datang ke kantor, tapi ada yang bisa daring dan sebagainya. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Bagian Layanan Kepesertaan, Bapak Muhammad Taufik. Mungkin bisa langsung dijelasin dulu Pak, BPJS Kesehatan Online itu kegiatan seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik, Mas Putri, sebelumnya ya selamat pagi Bapak Ibu semua yang berhadir, yang mengikuti live dari BPJS Kesehatan Cabang Lok Sumawe. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di Kantor Cabang Lok Sumawe. Pada hari ini mungkin seperti ditanyakan terkait dengan BPJS Kesehatan Online gitu ya. Itu banyak yang kita laksanakan sekarang mulai dari April tahun 2024. Dan tiap hari kita laksanakan. Dan apa itu BPJS Kesehatan Online ya? BPJS Kesehatan Online itu merupakan layanan non tatap muka, tanpa tatap muka yang kami laksanakan melalui media Zoom, okay. Online. Kita ada di kantor cabang dan peserta bisa di desa, ada yang di satuan kerja ataupun di puskesmas. Dan selama ini yang kita laksanakan itu via perangkat desa. Dari desa, jadi di desa Zoom, dan ada petugas kita di kantor cabang yang melayani setiap hari. Lumayan sih rame kita kan, ya, dari pagi sampai siang, ada yang sampai sore pun belum selesai. Jadi Pak, pada intinya itu BPJS Kesehatan Online ini pelayanan peserta ya Pak ya? Pelayanan peserta. Pelayanan peserta via Zoom Meeting. Via Zoom Meeting. Pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan, bahkan ada pelayanan PIL, pemberian informasi langsung, sosialisasi tentang JKN. Oke. Berarti masyarakat nih yang mau mengurus administrasi JKN bisa melalui Zoom Meeting tersebut ya Pak ya? Bisa. Melalui Zoom Meeting. Itu untuk persyaratannya Pak, masyarakat yang mau mengakses pelayanan BPJS Kesehatan Online ini syaratnya gimana Pak? Syaratnya sih mudah ya. Cukup karena kita di Aceh itu banyak pemerintah dan menganggarkan tuh JKA. Cukup membawa kakak saja, nanti tinggal ditunjukkan kakaknya, kami foto lewat Zoom. Oke. Dari Zoom Meeting berarti mengganti ya Pak ya, masyarakat ini nggak perlu datang ke kantor, tapi melalui Zoom Meeting. Zoom Meeting, karena sejarah jauh kemari, kan kita lihat kos untuk kemarin juga lumayan ya. Bisa jadi ini kantor layanan kantor ya Pak ya? kita kan tuh lumayan juga nih di cabang Lok Sumawe, di kantor Lok Sumawe, di kota Lok Sumawe. Kemudian ya di Aceh Utara, di Lok Sukun, di Lato di Landing. Kalau di Biren, di kantor Biren itu di Kota Juangnya. Kemudian kalau di Aceh Tengah ada di Bayakan, dan ada yang di Bener Meriah ada di Simpang 3. Tapi kan jarak jauh itu kan jauh akses kemari. Contoh kayak kita Lok Sumawe, mungkin orang Sawang kemari, jarak tempuhnya, kosnya, waktunya. Jadi kalau kita lihat Zoom, perangkat desa yang kita komunikasikan ke kita untuk Zoom, ya tinggal buka Zoom, warga nggak perlu kemari, tinggal datang ke perangkat itu, cuman di desa, selesai layanan langsung selesai, tidak butuh biaya, tidak ada waktunya singkat, lebih cepat dan hemat ya Pak ya? Iya, lebih cepat dan hemat. Namun yang memprakarsai atau yang memfasilitasi itu tetap perlu ada yang memprakarsai ya Pak? Misalnya seperti ada perangkat desa ya Pak? Iya, ada perangkat desa, ada operator desa yang menghandle Zoom-nya, ada jaringannya, dan menyampaikan kita kasih link Zoom-nya untuk komunikasi dengan kita lewat Zoom. Ini kegiatan seperti ini setiap hari Pak? Insya Allah setiap hari. Insya Allah setiap hari. Dan kita kan kantor cabang Lok Sumawe itu ada 5 kabupaten kota ya Pak? Ya. Ada Lok Sumawe, Aceh Utara, Biren, Bener Meriah, dan Takengon atau Aceh Tengah. Itu untuk ke-5 wilayah ini punya layanan BPJS Online masing-masing? Punya, masing-masing setiap hari. Nanti dari per kabupaten melapor dari ke cabang tercabang, jadwal desa ini kapan, kita akan buatkan jadwal setiap hari. Jadi satu cabang itu satu petugas, jadi tiap hari ada ganti-gantian desa.
Oh gitu. Berarti kalau bagi desa yang mau memfasilitasi rakyatnya atau masyarakatnya di wilayah dia untuk melakukan pengurusan ADM JKN secara Zoom atau secara online itu bisa kasih tahu kita dulu ya Pak ya? Bisa. Biar kita jadwalin dulu. Iya. Kemudian nanti baru kita hubungi kapan pelaksanaannya gitu ya Pak ya? Iya, kita kan jadwalkan nanti. Nah, akan dijadwalkan. Satu hari satu ya Pak? Satu hari satu desa atau gimana Pak? Boleh 2 desa, 1 hari, pagi siang tergantung keadaan. Kalau emang rame bisa sampai sore 1 desa. Oh. Ini ada beberapa hari dia dari pagi sampai sore. Itu pun belum tentu selesai. Belum tentu selesai. Kita pasti kita jawabkan ulang di hari berikutnya. Tapi pengurusan administrasinya bakal diselesaikan kan Pak? Enggak, maksudnya enggak setelah online tuh masyarakatnya tetap harus datang ke kantor enggak? Tidak. Berarti selesai pelayanan online, selesailah dia administrasi. Selesai administrasi. Oke. Untuk kartu sendiri kan kita saat ini kita cukup pakai KTP aja. Oh iya benar Pak. Jadi tidak perlu cetak kartu, kita pilih Zoom, ambil kartu aktif, dicek kembali kartunya keaktifan kartunya, boleh via mobil JKN maupun Cika. Nanti untuk berobatnya tinggal kunjungan KTP ataupun KK saat berobat. Penting kartu aktif. Yang penting kartu aktif dan yang penting NIK-nya sudah terdaftar ya Pak ya? Iya. NIK sudah terdaftar. Lalu untuk desanya sendiri nih Pak, apakah ada syarat Pak untuk mengajukan pengurusan atau mengajukan kegiatan BPJS Kesehatan online ini? Apakah mereka punya harus beberapa warga gitu? Atau ada syarat tertentu nggak Pak? Desa yang seperti apa yang bisa berkolaborasi sama kita Pak? Ya, sebenarnya sih nggak ada syarat khusus ya. Nggak ada syarat khusus, cuman harapannya di desa memiliki ada satu operator yang menjalankan untuk laptopnya ataupun perangkat PC dan ada jaringan internet. Jaringan internet ya paling penting komunikasi ya Pak ya itu yang penting. Karena beberapa kalian sudah dijadwalkan rumah desa itu nggak ada jaringan internet. Oke. Jadi harapannya jika memang di desa itu nggak ada internet, ya beberapa informasi kita diterima di kantor desa itu ada wifi. Jadi bisa pakai di kantor desa perangkat wifi dari perangkat desanya. Jadi kita bisa komunikasi lewat Zoom. Berarti nanti yang penting itu adalah jaringan komunikasi yang bagus ya Pak? Iya, jaringan internetnya. Jaringan internet. Karena memang yang jauh ini kita didekatkan sama jaringan komunikasi ya Pak. Kemudian Pak, apakah cuman bisa harus desa atau boleh perkumpulan lainnya Pak? Boleh, apa aja boleh. Boleh dari satuan kerja. Satuan kerja, kantor-kantor berarti boleh ya Pak? Perkantoran. Boleh lewat puskesmas. Ataupun di badan usaha juga boleh. Di mana kita sekarang tidak ada batasan mau di mana kita buat. Ya, mana aja boleh. Yang penting ada aja internetnya. Nanti kita di situ kita sosialisasikan tentang JKN, pelayanan administrasi. Ya, kita tidak terbatas. Oh ini cuma untuk administrasi enggak. Ini ada badan usaha mau kita sosialisasi lewat Zoom juga boleh. Kita sosialisasikan tentang JKN, administrasi nanti itu nyusul. Benar-benar transformasi layanan ya Pak ya? Iya. Dari yang dulu-dulunya apa-apa harus ke kantor, apa-apa tuh harus tatap muka, sekarang udah bisa dari jaringan, kalau itu dari Zoom meeting ya Pak ya? Zoom meeting. Dari Zoom meeting. Nanti kelengkapan administrasinya gimana Pak? Dibacakan atau diperlihatkan atau tetap dikirim juga ke kantor Pak? Tetap ditunjukkan, ditampilkan di layar, kita akan screenshot data kakaknya, berkasnya itu sebagai evidence kita bahwasanya peserta ini mendaftarkan dalam program JKN. Oke, berarti tidak perlu hard copy ya Pak? Tidak perlu fotokopi segala macam nggak perlu ya Pak ya? Sekarang JKN tidak ada fotokopi. Tidak ada fotokopi ya. Karena fotokopi kakak, karena fotokopi kartu, semua tidak ada. Semua fisik asli yang kita fisik asli itu hanya diperlihatkan saja. Diperlihatkan, ditunjukkan pada kita. Ditunjukkan untuk kita verifikasi ya Pak ya? Iya. Memastikan. Iya, untuk memastikan bahwa benar nomor NIK-nya tidak salah ya Pak ya. Nomor orang benar. Orangnya benar ya Pak ya, orangnya benar. Itu harus orangnya juga ya Pak ya? Harus orang yang bersangkutan? Iya, bersangkutan. Harus dalam kakak. Gak bisa, ini kakak punya sepupu, bawa semua ini. Gak bisa. Harus orang yang bersangkutan yang membawa langsung berkasnya. Itu pun ditunjukkan di Zoom. Di Zoom, ditunjukkan langsung di Zoom. Terus nanti kita konfirmasi lah Pak ya. Misalnya namanya siapa, gitu ya Pak ya. Pengurusan secara umum tetap seperti biasa, namun hanya mekanismenya yang berbeda ya Pak. Iya. Dari yang harus ke kantor, harus tatap muka, harus bawa berkas fisik, ini nggak perlu, bisa langsung di desa atau instansi terkait, bisa langsung aja. Iya, tidak perlu lagi ke kita ya Pak. Tidak perlu lagi datang ke kantor, menghemat kos biaya dari warga kita, kemudian
waktunya, jadi hemat semuanya. Jadi tinggal datang ke desa, selesai, insyaallah kan. Nggak ada hambatan. Ya selama ini lumayan ramai juga ya kan? Lumayan ramai. Sampai 50, 70 per orang per hari. Per hari. Lumayan. Lumayan. Ada yang terpaksa kita buat dua sesi kan? 2 sesi. Hari ini sekali, minggu depan kita colokkan lagi karena pas ada Jawa kosong kita masukkan data itu. Itu berarti Pak, apa namanya? Mulainya kan April tadi ya Pak? Mulainya April. Berarti sudah banyak desa ya Pak ya? Yang sudah banyak desa di wilayah kerja kita ini yang sudah terkoneksi sama kita melalui BPJS Kesehatan online. Iya. Sudah banyak. Kita kita bagikan waktu untuk per dati 2. Dan jatah Laut Semawe, jatah Aceh Utara, ada jatah Biren, benar-benar Aceh Tengah per hari. Jadi setiap bulan itu berganti dati 2-nya, desanya berdasarkan kabupaten. Jadi setiap hari, tidak ada kosong. Nah untuk masyarakat nih Pak, misalnya nih dilaksanakan itu di sebuah desa Pak. Saya bukan masyarakat desa situ, apakah bisa saya ikut untuk kegiatan BPJS Kesehatan online di desa tersebut, atau harus masyarakat desa itu yang ikut? Bisa. Oh bisa. Bisa, asal masih ada jeper rame orang ya disilakan. Oke. Tidak batasan jumlahnya sekian, tidak ada. Ya harapan kita minimal 20 orang. Ya lebih ya disilakan. Selama sampai jam 4 sore masih kita layani. Sesuai jam operasional juga ya Pak ya. Kemudian Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa sih Pak harapan Bapak untuk masyarakat-masyarakat yang belum mengakses kemudahan layanan yang sudah diberikan oleh JKN ini sendiri Pak? Ini harapannya karena kita di Aceh, di Aceh ini pemerintah Aceh sedang mengcover untuk JKN untuk seluruh warga Aceh. Harapannya proaktif dari desa, dari perangkat desa untuk komunikasi kita kapan jadwal untuk pendaftaran untuk pelayanan administrasi ini, pelayanan lewat Zoom, lewat BPJS Kesehatan online. Jadi untuk menghemat kos biaya ya, berapa kali kita lihat juga yang datang kantor cabang ini ya nggak semua orang mampu ya, dari jauh dia datang cuman kos untuk pendaftaran ya. Kenapa nggak dari desa lah sendiri yang proaktif melaporkan ke kita, minta jadwal implementasi BPJS online ini? Karena memang sangat-sangat membantu masyarakat yang jauh tadi ya Pak ya? Ya, jauh ini sangat membantu. Jadi pertama dari segi waktu dan biaya. Dari segi waktu dan biaya, masyarakat nggak perlu ke kantor, dari desanya saja ya Pak ya? Dari desanya saja. Dari desanya saja. Nah itu dia harapan kami untuk masyarakat atau perangkat desa itu proaktif memfasilitasi desanya atau masyarakatnya untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan online. Mungkin satu lagi nih Pak, pertanyaan mungkin orang-orang, gimana sih kita mau lihat jadwal BPJS Kesehatan online Pak? Untuk saat ini memang jadwal itu tidak kita publish. Ada juga kita publish di Instagram ya Pak ya? Di Instagramnya Salim JKN. Bisa lihat tiap minggu kita publish jadwal untuk BPJS Kesehatan online. Mungkin Bapak Ibu yang dari perangkat desa atau yang menginginkan di suatu tempat untuk rekan BPJS online bisa melihat, oh ini ada jadwal kosong. Nah, ini minggu depan kosong ini ya. Kita lapor langsung nih minta jadwal untuk BPJS Kesehatan online. Nanti kita pastikan lagi jadwalnya di Salim JKN. Insyaallah. Dan untuk perangkat desa atau instansi yang mau membuka atau mau mau buat nih, mau collab nih sama kita BPJS Kesehatan online itu bisa melapor langsung ke kantor layanan terdekat ya Pak? Boleh, biasanya melapor ke kantor layanan tempat ataupun menghubungi dari pihak Kesmas juga boleh. Nanti pihak Paskes akan mengkomunikasikan kita kapan jadwalnya untuk kita buat jadwal atau atur jadwalnya ini desa ini untuk pelayanan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Semoga membantu masyarakat yang masih awam nih atau yang masih susah-susah untuk datang jauh-jauh ke sini supaya bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan online di desanya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.